Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Syafaatnya Rasulullah, semoga lolos ahli surga semua. Bapak Ki Amri yang kita khali semua, yang kita khali kita semua malam ini, semoga diberi kenugrahan Allah SWT, jembar kuburi, dina produsan, dan amal soleh, anak cucu semoga soleh solehah. Bapak Haji Mustafa dan sakit, semoga diberi kesembuhan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu satu cerita. Dua cerita. Dulu ketika khamr belum diharamkan secara tuntas, banyak sahabat-sahabat yang pasti aktif minum khamr. Dulu ketika khamr belum dilarang 100%, dan banyak sahabat yang masih minum khamr. Setelah khamr dilarang, bajani fuhu, harus menjauhi khamr. Sahabat-sahabat yang masih hidup itu mikirkan nasibnya sahabat yang telah meninggal masih langganan minum khamr. Ya Allah, khamr sekarang sudah dilarang tuntas, haram minum khamr. Terus teman-teman kita yang masih hobi minum khamr terus mati bagaimana? Karena mereka memang minum khamr masih belum dilarang secara tuntas. Jadi sahabat yang masih hidup mikirkan nasib sahabat yang telah meninggal. Yang dipikirkan teman-teman mereka yang masih langganan aktif minum khamr, karena khamr memang belum dilarang secara tuntas, terus meninggal. Terus yang hidup mikirkan bagaimana nasib teman-teman kita yang masih aktif minum khamr terus meninggal. Ya Allah, jangan ngapura ya Allah. Dijawab oleh Allah, turun ayat laisa 'alladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu ay fima syarifu. Laisa rana iku alladzina ngatas wong akeh amanu, laisa amanu, laisa amanu wa sholihat. Laisa rana iku alladzina amanu wa sholihat, atas orang-orang yang beriman dan amal soleh apa junahun dosa fima dalam barang minum fima. Nek niku bahasane bima boten saribu, nek manis saribu. Ada bima tomiu, bima toimu dan bodoh mangan. Nek manane saribu. Iya matako nalika kita takwa Allah. Jadi wong-wong sing wis iman isi aktif minum khamr, ini memang mereka itu iman dan amal soleh, ragu sore sok minum khamr, lagi mereka takwa kepada Allah, karena memang dulu ketika hidup khamr belum dilarang secara tuntas.
Jadi pemikiran-pemikiran orang hidup mikirkan orang mati itu pemikirannya sahabat, termasuk hal niki yang hidup mikirkan nasib orang mati. Bukan ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah, sunnahnya dari Nabi, jamaahnya sahabat. Jadi ahli sunnah itu yang akidahnya ikut Rasulullah dan para sahabat. Maka itu ahli sunnah wal jamaah. Muga-muga kita sedaya ahli sunnah wal jamaah. Tunggal malih supaya kita genep telu. Permulaan Rasulullah di Madinah, Nabi kita Nabi Abu Muhammad SAW diperintah oleh Allah suruh sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Awal-awal Rasulullah di Madinah diperintah oleh Allah supaya sholat menghadap ke Masjidil Aqsa sampai 16 bulan atau 17 bulan. Ketika Rasulullah SAW menghadap ke Masjid Aqsa, dalam hatinya kepingin Allah memerintah Rasulullah supaya sholat menghadap Masjidil Haram. Terus turun ayat walau dibaca terus Masjidil Haram. Setelah sahabat menghadap ke Masjidil Haram, itu orang-orang yang sudah menghadap ke Masjidil Haram memikirkan nasib sahabat-sahabat yang meninggal masih dalam keadaan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, teman-teman kita yang sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa terus meninggal, itu bagaimana, diterima lah apa enggak sholatnya? Karena kiblat saiki sekarang kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Masjidil Aqsa ini berarti orang Yahudi, Pak. Karena orang Yahudi do mati-matian ngebut Masjidil Aqsa karena mereka beretikad kiblat mereka Masjidil Aqsa. Ketika Masjid Aqsa dikuasai orang Islam, orang Yahudi pasti tidak terima karena punya keyakinan Masjid Aqsa adalah kiblat orang Yahudi. Pemikiran sahabat yang masih hidup memikirkan nasib sahabat yang telah meninggal, meninggalnya masih dalam keadaan sholat ke Masjidil Aqsa. Bagaimana sholatnya, diterima pandaknya? Allah dengan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imanakum di sini mana sholatakum. Wa ma kana ora ana sapa Allah liyudhi'a, kok menyia-nyiakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanakum sholatakum. Walaupun menghadap ke Masjid Aqsa, karena semua perintah Allah Subhanahu wa taala kuatnya tidak disia-siakan oleh Allah, karena semua mengikuti derek dawe Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup 3 cerita ahli sunnah wal jamaah yang hidup memiliki nasib yang mati. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang hidup mikirkan nasibnya orang yang mati. Jadi sekarang banyak orang kol, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, itu semua pemikiran para sahabat. Orang hidup mikirkan orang mati. Itu Pak. Karena sekarang banyak bid'ah, sering membid'ah orang banyak. Tidak ada dalilnya orang hidup memikirkan nasib orang yang mati. Itulah pemikirannya para sahabat, itulah ahli sunnah wal jamaah. Ada banyak sahabat-sahabat Rasulullah itu
seneng ngalap berkah, khususnya ngalap berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, luar biasa. Dulu di Medan ada namanya Bi'rul Khotam, sumur yang kejatuhan cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ada sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini pagi-pagi dari rumah niat, hari ini saya akan khidmah Rasulullah. Hari ini saya akan khidmah Rasulullah. Bahkan dari rumah, tiba-tiba Rasulullah sudah di rumah di Kuba. Dari Kuba, karena sudah rencana dari rumah, khusus saya ini akan khidmah Rasulullah. Sampai Medina, Rasulullah sudah pergi ke Kuba, langsung mengikuti, nyusul Rasulullah ke Kuba. Tiba-tiba di Kuba itu Rasulullah di satu kebun ada sumurnya. Lah Rasulullah duduk di lambe sumur, apa? Bibir sumur, karena dari dulu sumur dulu ada kubur ada bibirnya ya. Rawon begini. Sumur yang luas tuh ada bibirnya. Duduk di situ, kakinya ke sumur, ungkang-ungkang ke sumur. Tahu apa saja, unjang-unjang di situ Rasulullah. Terus Abu Musa masuk, suruh jaga pintu Abu Musa itu, karena datang paling pagi. Ya sudah, kamu jaga pintu ya. Kalau ada orang akan masuk kebun ini supaya minta izin dulu, kamu jaga pintu. Di kebunnya ada pintunya. Tiba-tiba yang pertama kali minta izin dorong pintu, dobrok. Assalamualaikum, mana anda? Anak Bakar. Radhiyallahu anhu. Terus minta izin akan masuk bersama Rasulullah. Itu Abu Bakar datang minta izin akan masuk ke kebun ini. Kata Rasulullah, adkhilhu wa bashirhu bil jannati. Adkhilhu wa bashirhu bil jannati. Masukkan dan kabari gembira dengan surga. Abu Bakar Ali surga. Masuk. Terus ikut duduk di sumur tadi, di bibir sumur. Karena Abu Bakar mulai tuanya, Abu Bakar mulai tua Rasulullah, mulai tua Nabi kita, Nabi Abu Muhammad SAW. Datang lagi dodok, siapa kamu? Anak Umar. Datang Umar, minta masuk juga. Waktu Rasulullah itu Umar minta izin masuk. Kata Rasulullah, adkhilhu wa bashirhu bil jannah. Sudah lagi. Masuk, basyarakat Rasulullah bil jannah. Alhamdulillah. Terus duduk di bibir sumur lagi, orang tiga. Ketika Utsman dorong pintu siapa? Saya Utsman. Masuk Rasulullah, Utsman akan masukkan adkhilhu wa bashirhu bil jannah. Terus ini Utsman kan mantu. Jadi sahabat yang dua itu mertua, yang Sayyidina Ali, Utsman mantu.
Mau tua malu akan jejer. Yuk duduk di bawah. Utsman duduk di bawah. Itu tafsirannya orang tua tujuannya jejer Utsman Ghazali. Karena Rasulullah SAW Bakar Umar kubunya jadi satu, akhirnya Utsman ada di bagai sendiri. Masya Allah. Ini ketika Sayyidina Utsman suruh masuk Rasulullah jika adkhilhu wa basyirhu ma'abalwan kusibuhu. Tak mendapat musibah wa basyirhu jannah, kabar bila masuk surga ma'abalwan kusibuhu, akan biayai cobaan yang menimpa padanya. Sudah. Utsman di bawah yang tidak disumur. Lah, belai ini setelah cincin Rasulullah hilang. Cincinnya Rasulullah itu ada tulisannya Muhammadur Rasulullah, tapi tulisan dari bawah, biasanya tulisan dari atas. Muhammad Rasulullah, atasnya Allah. Bukan Allah Rasul Muhammad dan Muhammadur Rasulullah, tapi tulisannya cincin dari bawah Muhammadur Rasulullah. Ini cincin setelah Rasul meninggal. Kan cincin Rasul datang Muhammadur Rasulullah. Nabi-nabi dulu itu semua cincinnya tulisannya Muhammadur Rasulullah. Maka itu ayat wa khataman nabiyyin, kan bacaan kita khataman nabiyyin. Ini sebagai bacaan khatiman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin justru bacaan Ahfaz Hasim. Yang di Indonesia semua itu bacaan wa khataman nabiyyin. Jadi kanjeng Nabi dari cincinnya para nabi, semua para nabi punya cincin tulisannya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wa khataman nabi. Kalau wa khataman nabiyyin, Rasulullah jadi pungkasane para nabi. Jadi dibaca khotim Rasulullah akhirnya nabi-nabi, dibaca khotam itu Rasulullah menjadi cincinnya semua nabi, karena semua nabi punya cincin tulisannya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika cincin dipegang sama Abu Bakar selesai, dipegang Sayyidina Umar selesai, dipegang Utsman. Lah Utsman itu waktu menjadi khalifah, magnet cincinnya Rasulullah jatuh di sumur itu. Jatuh di sumur yang dulu orang ketika duduk di bibirnya sumur tadi, cincinnya Rasulullah ketika dipegang sahabat Utsman jatuh dari itu. Akhirnya itu sumur dinamakan Bi'ru Khatam, sumur yang ada cincinnya Rasulullah, karena kejatuhan cincinnya Rasulullah ketika yang jadi khalifah sahabat Utsman. Karena cincinnya Rasulullah jatuh di itu, orang setiap hari berbondong-bondong minum air dari sumur itu. Sumur berkah, sumur berkah, Bi'ru Khatam, air Bi'ru Khatam. Kemudian sehingga orang-orang berbondong-bondong setiap hari nimba dari sumur itu, ingin minum air sumur itu, gara-gara kejatuhan cincinnya Rasulullah. Nah, sayang kita sebelum datang ke Mekah, mungkin 10 tahun sebelum kita, atau tidak ada 5 tahun, karena banyaknya orang yang ngalah berkah di sumur itu oleh orang-orang yang tidak senang ngalah berkah diuruk.
orang-orang yang nggak senang kalah berkah orang itu sumur diurut reuni nggak jadikan orang musyrik. Saya tidak menangi sumur itu. Saya sampai Mekah, Madinah, sumur sudah diurut oleh orang-orang yang tidak senang berkah. Masya Allah. Jadi orang itu ada yang senang berkah, ada yang tidak senang berkah. Masya Allah, ya macam-macam. Padahal zaman sahabat itu sahabat melakukan cinta berkah. Rasulullah itu kalau cukur orang-orang yang antri rebutan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ridho, berarti Rasulullah ridho kalau rambutnya diuntuk ala berkah. Ada bagaimana diberi. Khalid bin Walid setiap perang menang, mimpin perang menang. Pernah satu saat topeng badannya Khalid bin Walid jatuh di gelanggang orang kafir, diambil. Kata orang-orang, kamu tahawur, terlalu berani. Sudah topeng beli lagi kan tidak apa-apa. Kok hanya topeng saja di mukanya Nabi diambil. Kata Khalid bin Walid, yang saya nilai berharga mahal bukan topeng bajanya, tapi dalam topeng ada 3 helai rambut Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga saya setiap perang menang karena berkah rambut yang ditopeng badannya.